Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentina Arifta Widya Putri dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah 1E akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Studi Quran dan Hadis. Untuk soal yang pertama, apa urgensi mempelajari SQH? Sebutkan dan apa yang terjadi bila kita tidak memahami tentang SQH. Urgensi mempelajari studi Al-Quran. Yang pertama, untuk memahami kandungan Al-Quran. Yang kedua, untuk mengetahui cara dan gaya serta metode menafsirkan Al-Quran disertai dengan penjelasan tentang tokoh-tokoh ahli tafsir kenamaan dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Ketiga, untuk mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Urgensi mempelajari ilmu hadis. Yang pertama, untuk mengetahui matan hadis yang diterima dan mana yang bukan hadis. Yang kedua, untuk mengetahui hadis yang diterima dan mana yang ditolak. Yang ketiga, mengenal tokoh-tokoh ilmu hadis. Apa yang terjadi bila kita tidak memahami tentang studi Quran hadis, yaitu kita berada dalam kesesatan yang nyata dan kehidupan yang serba sulit. Untuk soal yang kedua, mengapa Al-Quran dinamakan sebagai mukjizat? Sebutkan alasannya dan keistimewaannya. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar dari segala mukjizat yang pernah diberikan Allah SWT kepada seluruh nabi dan rasulnya. Karena Al-Quran bukan saja untuk mematahkan segala bantahan dan argumen kaum musyrikin kepada kebenaran wahyu yang di bawah Rasulullah Muhammad SAW, tetapi ia juga ditujukan kepada seluruh umat manusia. Keistimewaannya adalah Al-Quran yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW 14 abad yang telah lalu itu banyak membawa ayat-ayat ilmiah yang kemudian diakui kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern dewasa ini. Untuk soal yang ketiga, mengapa terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap perbedaan tersebut? Ada dua faktor perbedaan pendapat dalam penafsiran, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, hal-hal yang ada di dalam teks Al-Quran itu sendiri yang dianggap sebagai penyebab perbedaan penafsiran, yaitu yang pertama, kondisi objektif teks Al-Quran itu sendiri yang memungkinkan dibaca secara beragam. Yang kedua, kondisi objektif dari kata-kata dalam Al-Quran yang memungkinkan untuk ditafsirkan secara beragam. Yang ketiga, adanya ambiguitas atau makna ganda yang terdapat dalam Al-Quran. Untuk faktor yang eksternal, faktor-faktor yang berada di luar teks Al-Quran yang yaitu meliputi kondisi subjektif si mufasir sendiri seperti kondisi sosiokultural, politik, dan bahkan keahlian atau ilmu yang ditekuninya, termasuk pula riwayat-riwayat atau sumber yang dijadikan rujukan dalam menafsirkan suatu ayat. Sikap kita terhadap perbedaan tersebut adalah karenanya, hadapilah perbedaan pendapat dengan penuh kearifan. Ajaklah orang yang berbeda pendapat dengan kita dialog dan diskusi. Jangan sampai hanya karena beda pendapat kita menyesatkan dan mengkafirkan orang lain. Sebab konsekuensi dari penafsiran dan penyesatan itu sangatlah berbahaya. Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengingatkan agar tidak gampang menyesatkan dan mengkafirkan orang lain. Bahkan orang yang mengkafirkan orang lain, tuduhan itu akan kembali kepada bila itu tidak benar. Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang disebut asbabun nuzul? Asbabun nuzul makro dan mikro, berikan contohnya dalam ayat Al-Quran. Asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Contohnya surat Hujurat ayat 10. Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dan surat Ali Imran ayat 190, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.
Asbabun nuzul makro adalah asbabun nuzul bukan hanya berupa peristiwa dan pertanyaan yang melatar belakangi turunnya ayat, tetapi juga menyangkut kondisi sosio-historis yang melatar belakangi turunnya ayat. Asbabun nuzul mikro adalah asbabun nuzul yang sering diketemukan dalam khazanah ilmu tafsir tradisional yang berkembang sejak abad 2 Hijriah. Contohnya, penerapan asbabun nuzul mikro dan makro. Misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 59, yang mana artian tekstual dalam versi Kemenak adalah, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dan yang demikian itu agar mereka lebih dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Untuk soal yang kelima, apa yang disebut dengan nasik mansuk? Polemik adanya nasik mansuk tersebut serta berikan contohnya. Ilmu nasik wa mansuk merupakan bagian penting dalam ilmu Al-Quran yang wajib diketahui oleh mujtahid, karenanya akan berakibat fatal apabila salah dalam memahaminya pada konteks kekinian. Karena itu mengetahui nasik wa mansuk dalam Al-Quran dijadikan syarat yang harus dipenuhi mujtahid dalam menentukan hukum. Polemik adanya nasik mansuk tersebut yaitu ada dua, dalil akli dan dalil ijma. Dalil akli, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, naks boleh terjadi menurut akal dan nyata terjadi menurut syariat. Adapun bolehnya terjadi menurut akal karena segala perkara di tangan Allah, segala hukum keputusan miliknya, karena Dia adalah Ar-Rabb, sang penguasa, Al-Malik, sang pemilik. Maka Dia berhak mensyariatkan bagi hamba-hambanya apa yang dituntut oleh hikmahnya dan rahmatnya. Apakah akal menolak jika sang pemilik memerintahkan kepada apa yang dia miliki dengan apa yang dia kehendaki? Untuk dalil ijma, banyak ulama yang telah menyatakan adanya ijma tentang adanya naks dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Baji berkata, seluruh umat Islam berpendapat bolehnya atau mungkinnya naks syariat menurut akal dan syara. Al-Kamal Ibnul Humam berkata, pengikut syariat telah sepakat atas bolehnya naks secara akal dan terjadinya secara syariat. Contohnya, penghapusan hukum sedangkan tilawahnya masih tetap. Contohnya menaks ayat iddah 1 tahun dalam Quran surat Al-Baqarah 240 dengan ayat iddah 4 bulan 10 hari dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Hukum iddah dengan 1 tahun sudah dinaks akan tetapi tilawah atau bacaannya masih ada di dalam Al-Quran. Naks macam ini sedikit ditemukan dalam Al-Quran, namun ada juga orang yang berlebihan dalam menetapkan naks seperti ini. Naks macam ini setidaknya mempunyai dua hikmah. Satu, karena Al-Quran firman Allah dan membacanya mendapat pahala, maka ditetapkan tilawahnya. Dua, agar mengingat tentang ringan dan beratnya hukum yang dihapus. Demikian jawaban dari ujian tengah semester program studi Al-Quran dan Hadis. Bila ada salah kata, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.